Banyak yang gagal mengikuti beasiswa LPDP karena kurangnya persiapan. Nah, salah satu solusinya agar kita bisa mempersiapkannya dengan baik adalah dengan membuat timeline. Nah, timeline seperti apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa lolos beasiswa LPDP? Simak video ini. Di video kali ini saya akan memberikan bagaimana cara kita membuat timeline sebelum daftar beasiswa LPDP agar persiapan kita semakin kuat gitu ya. Dan saya akan pakai jalur non LOA atau belum ada surat acceptance dari universitas tujuan kita gitu ya, agar kita lebih mudah, karena kalau memakai dengan LOA itu persiapannya akan lebih sedikit panjang begitu ya. Saya akan pakai jangka waktu 6 bulan sebelum pendaftaran dimulai ya, agar persiapannya lebih matang. Ini hacks ya, atau ini life hacks bagi para pendaftar beasiswa LPDP adalah kita tidak bisa daftar beasiswa LPDP tanpa persiapan dokumentasi yang lengkap. Dokumentasi tidak lengkap, gugur. Kenapa? Karena kita hanya ada waktu 1 bulan untuk mendaftar. Sementara mempersiapkan dokumen-dokumennya bukan 1 bulan. Dan kita ambil yang paling dekat, yaitu jaraknya 6 bulan. Ya, kita coba dengan timeline ini ya, kita mulai. 6 bulan jauh sebelum pendaftaran kita harus sudah siap dengan yang namanya 2 hal ya. Saya bagi 2 maksudnya ya. Pertama bagi fresh graduates yang baru lulus, kedua bagi kita yang sudah mempunyai pengalaman pekerjaan. Yang baru lulus yang harus kita siapkan sebelumnya adalah saat kuliah, perbanyak pengalaman organisasi dan juga perbanyak prestasi. Lomba tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kota ikuti ya. Itu akan membuat mental kita menjadi kuat gitu ya, meskipun kita belum rezeki untuk juaranya. Lebih bagus lagi kalau kita bisa mendapatkan salah satu prestasi tersebut. Dan perbanyak organisasi, ini yang paling mudah ya. Organisasi di HIMA, organisasi di BEM, lalu ada juga unit kegiatan mahasiswa, UKM, dan juga organisasi lainnya yang banyak sekali di kampus, ikutin itu. Itu akan mempermudah kita untuk bisa mendaftar beasiswa LPDP. Nah, bagi kita yang sudah bekerja, perbanyak pengalaman pekerjaannya, perbanyak ikuti kepanitiaannya, perbanyak program-programnya, perbanyak ikuti project, karena itu juga akan sangat membantu. Karena dari pekerjaan tersebut kita akan punya passion, kita akan sudah punya arahan ke depan, mau ngambil prodi apa, mau ngambil kampus di mana, karena dia akan berhubungan dengan itu. Kalau fresh graduates, usahakan untuk linear. Tapi kalau untuk yang bekerja, usahakan sesuaikan dengan passion ketika saat bekerja. Nah, 6 bulan sebelum pendaftaran tadi, kita sudah mempersiapkan mana yang akan kita ambil begitu ya. Nah, 3 bulan sebelumnya kita sudah yang namanya belajar tentang bahasa Inggris. Bukan belajar bahasa Inggrisnya ya, belajar untuk tes bahasa Inggris. Kenapa tes bahasa Inggris gak bisa belajar dalam waktu 1 bulan? Sebentar, tidak bisa. Minimal 3 bulan. Mau belajar sendiri otodidak di YouTube begitu atau ikuti les, silahkan. Yang penting kita harus belajar. Karena dari beasiswa yang dalam negeri saja kita perlu TOEFL, ITP, tidak bisa TOEFL prediction ya. Kalau mau TOEFL IBT kemahalan, cukup ITP, itu sudah cukup untuk yang dalam negeri. Sementara yang luar negeri kita harus pakai IELTS minimal atau IBT, TOEFL IBT. Harganya 3 juta. Kalau kita tes dan dapat nilainya kecil, sayang sekali. Makanya kita harus belajar terlebih dahulu. Kita tentukan lagi nih, mau ngambil luar negeri atau mau ngambil dalam negeri sesuai dengan kemampuan kita berbahasa Inggris. Karena kalau kita paksakan IELTS tapi kita tidak bisa, ya kita akan keteteran. Kecuali kalau mau belajar 3 bulan lebih awal, 6 bulan lebih awal, bahkan 1 tahun lebih awal agar IELTS kita terpenuhi ya. Jadi harus belajar lebih awal terkait dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, 1 bulan sebelum seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita harus sudah riset yang namanya kampus dan juga prodi. Ini penting sekali. Kenapa? Tanpa riset kita tidak mengenal terkait dengan kampus yang akan kita tuju. Karena nanti akan ditanya luar biasa saat seleksi wawancara. Kalau kita lolos sampai seleksi wawancara ya. Kenapa kita milih kampus itu? Kenapa kita milih prodi itu? Dan itu semuanya harus berhubungan dengan akademik. Tidak boleh berhubungan dengan yang kita sukai. Saran saya untuk yang baru fresh graduates, silakan pilih linear.
dengan jurusannya. Itu tidak akan membuat beban buat kalian ketika masuk seleksi wawancara. Karena apa yang kalian pelajari di S1 itu akan dipelajari lagi di S2 lebih spesifik lagi, lebih hebat lagi begitu ya. Dan bagi yang kita sudah berpengalaman, sesuaikan dengan pengalaman kerja kita. Syukur-syukur kalau pengalaman kerja kita sesuai dengan S1 linear gitu ya. Nanti S2-nya juga linear, pengalaman kerja linear, itu top markot top ya. Tapi kalau misalnya S1-nya apa, pekerjaannya apa, mending saran saya ambil yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena itu akan lebih make sense. Karena kita lebih banyak berpengalamannya di pekerjaan, bukan di S1. S1-nya sudah sangat jauh begitu ya, terlewati. Sehingga kita bisa fokus di pekerjaan. Riset itu penting. Jangan asal memilih kampus, jangan asal memilih prodi, jangan asal memilih jurusan. Karena itu akan mengubah hidup kamu nanti di S2-nya. Setelah tadi sudah ketemu yang namanya passion-nya ya, sudah punya prestasi, sudah punya pengalaman, sudah punya belajar IELTS begitu ya, riset sudah. Sekarang tes IELTS-nya saya sarankan adalah beberapa hari sebelum pendaftaran. Kenapa? Karena biar bisa kepake 4 kali ya. Karena kan LPDP itu ada 2 kali dalam 1 tahun ya untuk sekarang. Kalau kebijakan berikutnya saya kurang tahu. Pasti dinamis berubah-berubah. Sekarang itu 1 tahun 2 kali. Dan kalau kita ambil tes yang terlalu jauh dari pendaftaran, dia nanti kepakainya ke 3 kali. Begitu ya. Makanya ambil yang benar-benar sebelum pendaftaran agar nanti bisa kepake lagi di tahun yang sama dan tahun depan dan tahun depannya lagi. Dan tahun depan dan tahap 1 dan tahap 2-nya bisa kepake. Kalau kita misalnya nauzubillah tidak lulus di beberapa kali seleksi begitu ya. Jadi tidak usah tes-tes lagi. Jadi kalau sudah seperti itu silahkan tes sebelum pendaftaran. Hasilnya kalau TOEFL ITV biasanya 2 pekan baru keluar. Dan kalau IELTS seminggu juga sudah keluar. Jadi itu masih ada waktu, spare waktu untuk pendaftaran. Karena untuk durasi pendaftaran per tahapnya 1 bulan ya. Jadi siapkan untuk tes IELTS tersebut dan juga tes TOEFL, tapi dengan belajar terlebih dahulu. Jangan tidak belajar. Nanti kita udah bayar mahal, hasilnya kurang memuaskan, rugi. Dan pastinya sebelum mendaftar kita juga sambil ya baca-baca buklet. Jangan sampai literasi kita kurang. Karena kalau literasi kita kurang, tidak baca buklet, kita akan kesulitan juga ya seperti itu. Lalu join yang namanya Telegram channel, WA group, banyak sekarang ya yang menawarkan informasi beasiswa LPDP secara menyeluruh. Tips triknya ada begitu ya ketika nanya ke awardee, nanya yang sudah menjadi penerima begitu ya. Dijawab dengan baik dan pokoknya dengan ramah begitu ya oleh para awardee itu. Join banyak grup. Terus tonton banyak webinar yang gratis. Ikutin webinar juga boleh ya. Ikutin, daftar, pokoknya ikutin semua. Agar semua informasinya kita masuk begitu ya. Tapi nanti dikurasi mana yang cocok untuk kita. Kita kebanyakan masuk begitu ya. Tapi banyak terlalu masuk ke dalam pikiran kita overthinking. Makanya pilih saja tapi jangan sampai tidak ikut webinar, tidak ikut Telegram channel, WA group, itu akan sangat rugi bagi kita yang akan daftar beasiswa LPDP ya. Seperti itu. Dan sambil dicoba untuk nyari surat rekomendasi. Sesuaikan dengan yang namanya formatnya di beasiswa LPDP ya. Cari kalau misalnya fresh graduate pastinya ke pembimbing dosen dong ya. Kalau yang pekerja yang sudah berpengalaman ke atasan itu lebih gampang ya. Karena dia akan berhubungan satu sama lain linear ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, semuanya linear begitu ya. Kalau dari S1 yang baru fresh graduate langsung saja berhubungan dengan kampus semua. Kalau yang pekerjaan langsung saja berhubungan dengan pekerjaan kita agar semuanya linear. Dan yang paling penting ketika sedang proses pendaftaran adalah pastikan esai kita sudah maksimal dikerjakan dengan baik. Itu sebenarnya bisa kita lakukan sebelum pendaftaran begitu ya, di timeline-nya kita bisa atur di situ. Tapi biasanya kita akan selalu dapat yang namanya masukan gitu ya, di webinar-webinar, di chat-chat begitu ya, sambil nanya ke awardee esai kita, terus di proofreading esainya begitu ya, dibacakan dulu oleh awardee yang sudah pernah ikutan beasiswa LPDP biar kita tahu ada evaluasinya. Oh, ini kurang di sini, kurang di sini, agar semakin bagus dan powerful esainya. Karena esai ini adalah nyawa kita sebelum masuk ke seleksi wawancara. Meskipun seleksinya masih lama begitu ya, tapi itu kalau esainya sudah kurang tepat, nanti wawancaranya juga akan bukan gagal ya, akan sedikit kesulitan begitu ya bagi kita, dicecar habis-habisan kalau tidak sama dengan esai yang kita buat sebelumnya. Dan kalau sudah ready tinggal daftar begitu ya. Biasanya di tahap 1 di awal tahun, tahap 2 di pertengahan tahun. Cek-cek lagi yang namanya selama proses pendaftaran itu dokumen-dokumen pentingnya ya. Ada KTP, ijazah, transkrip, surat rekomendasi, IELTS, LOE kalau bisa, karena sekarang saya bicara non-LOE berarti
kesampingkan dulu, kita daftar yang non-LOA dulu ya, agar lebih memudahkan. Dan juga pastinya esai-esai dibaca lagi, di proofreading lagi, dan submit jangan sampai di akhir-akhir. Kita bisa submit di maksimal sepekan sebelum batas pendaftaran, agar kita jauh lebih maksimal dan jauh lebih lega begitu ya. Tidak mepet tapi tidak terlalu awal juga, agar kita bisa memaksimalkan semua persyaratannya, seleksi administrasinya agar bisa ditempuh dengan baik. Nah, setelah selesai semua timeline di sini, insya Allah saya yakin kalau kita dibantu dengan doa begitu ya, dibantu dengan ikhtiar yang tepat, ikhtiar yang kuat begitu ya, insya Allah pasti Allah izinkan kita untuk lolos seleksi administrasi ya, seperti itu. Jadi pastikan semuanya kita persiapkan dengan matang, jangan sampai mendadak, jangan sampai terburu-buru, karena terburu-buru pekerjaan setan ya. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi ya. Simpan video ini jika bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.